Misal pada saat nanti mendaftar kerja atau apa, Oke. eh, dipanggil untuk bawakan ini itu bisa begitu. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DNM, kembali lagi dalam program podcast Mahasiswa Inspiratif bersama saya Ainung Salim. Oke Sobat DNM, di era yang penuh dengan tantangan ini, keberanian atau semangat berkompetisi menjadi bagian yang sangat penting untuk perkembangan pribadi dan juga akademik. Contoh nyata dari semangat ini bisa kita lihat dari sosok yang sudah ada bersama kita, karena pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas pengalaman dan juga pelajaran dari seorang pemuda yang baru-baru ini meraih juara 2 dalam kompetisi dakwah ekonomi syariah Sulawesi Barat. Pemuda ini bernama Andi Ahmad Farhan Ramadan Nafis yang siap berbagi pengalaman dan juga tips-tips berkompetisi untuk Sobat DNM yang ada di rumah. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Kak Farhan. Halo, waalaikumsalam Ainung. Bagaimana Kak Farhan, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa Sobat DNM yang lagi nonton. Halo Sobat DNM. Kak Farhan, sebelum kita melangkah ke pertanyaan mengenai kompetisinya, kita ucapkan dulu selamat buat Kak Farhan atas prestasi yang telah diraih dan semoga prestasinya ini membawa banyak keberkahan untuk Kak Farhan. Amin. Oke Kak, kompetisinya ini kan kompetisi dakwah ekonomi syariah se-Sulawesi Barat. Kompetisinya ini seperti apa sih Kak? Kalau melihat dari dakwah ekonomi syariah, Oke. ini acaranya itu bernamakan Festival Ekonomi Syariah, Iya, FESYAR, Kak. yang diadakan dari beberapa pihak, misal dari Bank Indonesia Iya, yang Kak. bekerja sama dengan Bank Syariah dan masih banyak yang lain. Oke, Terus Kak. kalau dari Sulbar sendiri kemarin itu Bank Indonesia itu bekerja sama dengan Fatayat NU. Oh iya. Iya. Ini lingkupnya provinsi kah atau seperti apa Kak? Sepengetahuan saya, kalau FESYAR itu setiap tahun diadakan Iya. dan itu khusus untuk mencari dai-dai muda. Ya, terlepas dari dakwahnya ya kan, FESYAR itu masih beragam lagi, ada Iya, Kak. yang lomba olimpiade. Oke. Nah, kalau ke dakwahnya sendiri itu ada dari tingkat provinsi tuh, regional, terus nanti masuk ke tingkat yang kayak kawasan timur Oke. Sulawesi mungkin ya. Nanti kalau lolos lagi sampai ke tingkat nasional. Oh, Gitu. Kak Farhan kemarin ikutnya tingkat provinsi. Provinsi Sulawesi Barat Alhamdulillah. kemarin. Kalau ini Kak, kan lombanya Kak Farhan ini mengenai dakwah. Kalau lomba dakwah itu indikator penilaiannya seperti apa sih Kak? Indikator dakwahnya itu, kalau melihat dari segi dakwah kan biasa yang penting penyampaian dakwahnya, Iya. penyampaian secara verbal dan non verbalnya. Nah, tapi kalau dari sisi yang tidak dicatat biasanya itu ada dari kostum penampilan, terus ada dari gestur juga. Iya. Nah, kalau untuk menilai secara diri pribadi, ya mungkin saya menangnya di bagian kostum dan gestur, lebih ke penyampaian yang non verbal begitu. Misal kayak assalamualaikum, pokoknya memainkan tangan sebaik mungkin, menyampaikan betul, pesan dengan sebaik mungkin, yang itu harus selaras dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita gambarkan begitu. Ya, dari gesturnya Kak Farhan tadi ini sudah menggambarkan bagaimana kenapa bisa jadi juara. Itu menggambarkan sekali Kak. Jadi penilaiannya itu ada dari kostum, ada juga dari penyampaian verbal dan non-verbal. Oh iya, Kak. Oke. Kak Farhan ini kan ikut kompetisi, alhamdulillah dapat juara 2. Apakah sebelumnya Kak Farhan pernah ikut kompetisi serupa, maksudnya ceramah, atau ini pengalaman pertama kali Kak? Alhamdulillah sudah pernah. 2 tahun lalu 2023 itu ikut kompetisi, tapi kompetisi Icon Fest itu diadakan
langsung sama kampus IAIN Palopo kemarin, Iya. tapi khusus ke KPI, ya Hmm. khusus ke KPI itu se-Indonesia, dan alhamdulillah sempat dapat juara kemarin. Wah, Masya Allah. Tapi yang membedakannya festival atau Econfest itu dengan festival ekonomi syariah yang saya ikuti ini, karena kalau di Econfest kemarin itu cuman sebatas online saja. Iya. Jadi satu kali penyerahan video, Hmm. nanti diseleksi. Nah, setelah itu langsung pengumuman juara. Sedangkan kalau perbedaannya dengan festival ekonomi syariah ini itu ada 3 kali. Pokoknya dari babak penyisihan itu online, terus semifinal offline, dan online juga final offline. Berarti lomba yang kali ini tuh tahapannya lebih panjang dari Iya. lomba kemarin, tapi ya sangat banyak pengalamannya ternyata. Iya. Sudah pernah ikut lomba sebelumnya. Alhamdulillah. Oke Kak, alasannya sendiri atau apa faktor utama yang menjadi alasan Kak Farhan untuk mengikuti lomba ini? Apakah ada dorongan khusus atau seperti apa? Kalau ditanya soal motivasi pribadi, itu karena selalu mencoba hal-hal baru. Ya. Ya kan, lihat orang berdakwah bilang, wah kayaknya keren ini, kalau ikut Kak juga begitu. Lihat orang buat prestasi baru, kayaknya juga ada dorongan pribadi yang bisa dikata ambis lah, bilang kalau begini diikuti kayaknya seru, terus pasti bakalan ada impact atau efek Ya. masa depannya itu. Ternyata rasa ingin tahunya Kak Farhan ini masih sangat berkobar ya. Ya. Mungkin boleh diceritakan Kak bagaimana persiapannya selama mengikuti ajang ini, mulai dari pendaftarannya seperti apa, masuk ke babak penyisihan sampai dengan juara Kak. Ya, untuk teman-teman DNM, Ya, Sobat DNM. Sobat DNM itu kan mungkin ada yang mau mendaftar, dan ini kan juga program setiap tahun diadakan. Oh ya. Itu kalau dari pengalaman pribadi kemarin itu sebenarnya cukup singkat untuk pendaftarannya, karena ini pendaftaran sekaligus langsung pengumpulan video kemarin. Iya. Jadi ceritanya boleh sedikit ceritain ya? Boleh Kak, silakan. Nah, ceritanya itu tanggal 11 bulan 6 kemarin ini. Ya, Itu pamflet baru saya lihat, ya. dan saya perhatikan batas terakhir pengumpulan video tanggal 15. Jadi Sisa berapa hari lagi tuh Kak? sisa 4 hari. Kayaknya 4 Wah, hari sangat doang. Waduh, mepet ternyata. kayaknya agak sulit ini tapi pas saya lihat, tema-tema dakwahnya itu agak ada 4 ya. Ya, Ada 4 tema, dan ini juga sebenarnya nominasinya masuk ke Kultum. Kultum. Iya, masuk ke Kultum, kuliah 7 menit. Jadi bilang mungkin bisa saya buat ceramah 7 menit, tapi ya itu pasti tantangannya di penghafalan. Jadi saya ikut mendaftar, saya kirimkan foto KTP kalau tidak salah itu pendaftarannya, saya kirimkan materi dakwahnya, saya kirimkan domisili, nomor telepon, ya lewat Google Form begitu kalau tidak salah. Ya. Itu saya kumpulkan di semuanya tanggal 15, Ya. hari terakhir Hari pendaftaran. terakhir. Sekaligus take video karena kan sebelum-sebelumnya belum lancar kemarin. Iya, Videonya jadi kan latihan banyak dulu kali sebelum take, ini ya. Iya, banyak kali take. Singkat cerita, alhamdulillah tanggal 18 itu tiba-tiba ada pengumuman dan saya dimasukkan di grup peserta semifinal. Oke, Saya oke. kaget juga sebenarnya. Wah, alhamdulillah ternyata usaha selama 4 hari itu Mhm. membuahkan hasil. Jadi langsung ada penyampaian dari panitia, besok atau tanggal 19 sudah harus ke Mamuju. Oke. Di Matos, tempatnya Hotel Matos. Nah, jadi langsung persiapan itu waktu banyak disiapkan, mulai dari kostumnya, Ya. terus mulai dari apa yang mendorong, misal saya pakai laptop untuk bawa ke sana untuk buat materi baru Iya, kan. ya. Dan tiba-tiba ada ketentuan juga di situ bilang setiap materi itu mulai babak penyisihan, mulai semifinal dengan final itu harus 3 materi berbeda. Iya. Tidak boleh yang sama yang dibawakan. Jadi persiapannya cukup panjang sampai tiba di semifinal buat materi baru, terus dibawakan pada saat tampil. Selesai itu lolos lagi masuk ke final 5 besar. Alhamdulillah. Buat lagi setelah semifinal malamnya pengumuman,
turun pulang ke hotel kembali itu langsung buat lagi materi. Jadi buat materinya 2 kali, Kak? 2 kali materi. Oke. Dalam 1 malam sebenarnya dihafal itu. Wah, sangat mepet waktunya. Ini menjadi tantangan tersendiri buat Kak Farhan juga, hafal dalam waktu 1 1 hari. malam. Cara mengatasinya itu atau tips menghafal cepat buat calon-calon dai profesional di luar sana? Iya, untuk calon-calon dai profesional di luar sana itu kan sebenarnya untuk yang dihafal teks secara keseluruhan ceramah tidak usah dihafal semua. Misal kita bisa hafal poin-poin pentingnya saja. Yang penting pada saat penyampaian dakwahnya di atas itu harus sesuai dengan konteks yang ada di kertas itu. Ya, berarti pahami konteksnya Iya. tapi poinnya tetap sama. Sama Oke. begitu. Kita tadi singgung mengenai materinya, Kak. Kenapa Kak Farhan itu tiga-tiganya kan materinya berbeda tapi konteksnya tetap sama mengenai gaya hidup halal? Gaya hidup Apakah halal. ada alasan tersendiri mengapa memilih judul-judul mengenai gaya hidup halal? Pertama, kalau kan ada materi ekonomi syariah, Iya, itu untuk menyampaikan ekonomi sebenarnya menurut pribadi iya. sangat sulit dipaparkan ke publik. Mhm. Masih kadang orang tidak mengerti apa itu misal ziswaf, Iya. zakat, infak, sedekah, wakaf, Iya, terus betul. bagaimana ekonomi bisnis. Mungkin kalau teman-teman semua para mad'u yang mendengarkan audiens itu masih kurang memahami. Jadi bagusnya kalau untuk seperti itu jika diperlombakan agak apa ya? Menjadi tantangan Jadi sendiri. tantangan tersendiri. Mungkin kalau kita menjelaskan tentang zakat misal masih ada yang kurang paham. Iya. Sedangkan kalau pribadi gaya hidup halal itu kan pasti sudah banyak yang tahu tentang bagaimana Iya. kehidupan halal. Cuman ini diperinci lagi supaya audiens tahu aspek-aspek penting mana yang menjadi halal. Iya. Bahan makanan kah, bahan pakaian yang kita Oke. pakai kah, gaya hidup kita kah. Diperkuat dengan dalil-dalil seperti itu. Oke, jadi kemarin itu ada 3, Kak. Yang pertama itu kemarin apa ya judulnya? Kalau yang pada saat babak penyisihan judulnya itu apa? Gaya hidup halal, kunci kesejahteraan raga dan spiritual. Oke. Sampai Terus dengan babak semifinal itu apa ya? mencapai yang apakah yang Ya, mencapai pintu kesejahteraan olahraga. jiwa dan mental, jiwa dan spiritual dengan gaya hidup halal. Oke. Hampir sama dengan yang pertama, cuman ini lebih spesifik lagi. Oke. Tapi kalau yang terakhir itu secara keseluruhan temanya pentingnya gaya hidup halal. Oke, jadi ada tahapannya sampai dengan kerinci-rinciannya Iya. seperti itu, Kak. Selama kompetisi, apakah Kak Farhan pernah merasa gugup, grogi, atau takut? Ya, sering. Karena ya pertama kan kalau orang grogi wajar karena manusiawi. Ya, Kak. Cara mengatasinya kalau Kak Farhan saat kompetisi seperti apa? Kalau saya pribadi banyak tips-tips dari dosen dari Iya. yang mengajarkan tentang dakwah itu ada apa ya, teknik pernapasan. Iya. 15 menit sebelum lomba itu kayak ada 4, 7, 8 itu 4 detik menghirup, Tarik terus dulu. ditahan 7 detik, terus dihembuskan lagi 8 Iya. detik. Itu saya ulang-ulangi terus supaya nervousnya hilang begitu. Oke. Terus selain itu juga jangan lupa selalu berdoa. Jadi saya diarahkan sama senior, sama ustadz itu kalau mau naik ke panggung harus baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu supaya hati kita tetap tenang dan selalu percaya diri bahwa apa yang kita tampilkan di atas itu bukan cuman kita, ada Allah yang membantu begitu. Iya, Masya Allah. Dan itu nyata. Ya, alhamdulillah. Itu tips dari Kak Farhan buat Sobat DNM yang masih merasa gugup, grogi saat tampil. Yang pertama, atur pernafasan, dan yang kedua, berdoa. Oke. Kalau menurut Kak Farhan nih, apa manfaat dari ikut lomba selain dapat juara? Apakah ada manfaat lain yang Kak Farhan rasakan? Iya, kemarin alhamdulillah manfaat lainnya dapat teman baru ya. Ya, relasi. Dari 10 orang ini saya langsung kenal, oh ternyata ada ciri khas pendakwah yang seperti ini. Yang ciri khas pendakwahnya mungkin mirip seperti Ustadz Zainuddin MZK. Yeah. Ada yang mirip Ustadz Maulana versi perempuan misal. Jadi oke, saya paham. Ternyata
semakin sering kita keluar berkembang ikut-ikut lomba seperti ini bakalan tahu bagaimana karakter-karakter pendakwah Iya, yang baru betul. kita tahu begitu misal. Kalau Kak Farhan sendiri merasa karakternya ini mirip-mirip ke Ustaz siapa? Kalau saya sendiri itu lebih suka dengan ceramah Habib Ali Al-Kaf, Oh yaitu ya. Habib Ali Al-Kaf, atau kalau ceramah yang sering kita dengar itu Ustadz Abdul Somad, itu saya suka meniru gayanya walaupun mungkin tidak sepenuhnya sama. Iya, tapi jadi motivasi Kak Motivasi, Farhan. iya. Eh, Selain dari manfaat Kak, apa dampak besar yang dirasakan dari kejuaraan ini untuk pribadinya Kak Farhan? Itu menguntungkan diri karena apa ya? Bisa memacu mental lebih jauh lagi ke depan. Misal kalau mau mendaftar lomba yang lain lagi untuk Oke. lebih bisa meningkatkan rasa percaya diri, Oke. itu eh, apa ya, sangat menguntungkan lah begitu. Itu tadi kalau dari dampak besarnya apa? Meningkatkan rasa percaya Percaya diri. diri, apa lagi tadi? Terus bisa memotivasi diri untuk pergi lagi Oh lomba-lomba ya, seperti jadi itu. motivasi Iya, tersendiri buat motivasi Kak tersendiri. Farhan. Oke Kak, lomba ini kan kaitannya sama dakwah. Iya, Apakah kompetisi ini ada kaitannya juga dengan latar belakang pendidikannya Kak Farhan? ada dan cukup banyak karena Ya, kalau untuk latar eh, belakang belakang pendidikan pendidikan. itu saya pernah mondok Ya, di Al Imam Asim Makassar, terus oke. lanjut lagi di sekolah agama Man Majene di Majene, terus terakhir saya masuk kuliah di STIN Majene, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, sekarang sudah semester berapa Kak? Sekarang saya sudah semester 6. Oke, jadi Iya, betul-betul bidangnya ya, bidangnya. bidang dakwah, kompetisi dakwah. Iya, dan juga kan dibantu dari Komunikasi dan Penyiaran Islam itu eh, tidak hanya sebatas penyiaran saja tapi ada dakwahnya, jadi ada dorongan dari dosen-dosen juga begitu. Oke, itu tadi kalau dari pendidikan, latar belakang pendidikan. Sekarang kita ke keluarga Kak. Bagaimana support keluarga selama ikut kompetisi ini? Alhamdulillah keluarga itu sangat mendorong Iya Kak. untuk selalu ikut berkompetisi, bukan hanya bidang dakwah sebenarnya. Misal kalau saya mau ikut di organisasi kah, atau misal mau ikut di bidang kesenian, itu selalu ada dorongan, tidak Iya. dilarang lah, pokoknya yang penting berkembang begitu. Kalau dari organisasi dan kesenian tadi tuh Kak Farhan bagaimana? Kalau soal organisasi kesenian itu saya juga aktif, Aktif. Oke. aktif banyak di tempat. eh Kalau seni itu ada di UKM Seni, khususnya di STEN Oh Majene, ya, yang Dista. memang dari semester 1 saya masuk, Oke. berkembang di dalam. Terus kalau untuk Eksternal, organisasi eksternal. organisasi itu saya masuk di beberapa organisasi, khususnya juga di BEM, Dema STEN Majene. Jadi pokoknya banyak lah kalau proses-proses untuk mengembangkan diri. Oke, misalnya mengembangkan diri itu kan tadi dari aspek internal kampus ada Dema dan UKM. Iya. Kalau dari eksternal kampus misalnya ada komunitas apa, komunitas musik apa atau apa yang diikuti Kak Farhan sehingga membangun mental Kak Farhan untuk tampil di panggung. Kalau untuk di luar tersendiri tidak ada. Kalau komunitas-komunitas di luar tidak ada. Cuman memang saya kan orangnya suka seni dari awal Iya. sebenarnya. Seni apapun itu, seni Islamika, seni musik. Dan saya lebih, kalau seni musik itu lebih ke vokal. Oh iya. Dan latar belakang orang tua juga kan, khususnya ibu itu beliau ada di vokal. Jadi kalau ada dorongan mau manggung di luar, sumbang lagu misal, atau pergi berdakwah, itu pasti orang tua yang dorong pertama, latihan di rumah misal. Oke. Jadi tidak ada dorongan-dorongan dari eksternal gitu. Berarti berangkat dari keluarga, Keluarga. orang tua, jiwa kompetisinya tumbuh dan akhirnya bisa mencoba banyak hal. Iya. Oke, menurut Kak Farhan, jiwa kompetisi itu sepenting apa untuk perkembangan pribadi dan juga akademik? Em, itu sangat bermanfaat untuk apa ya, kehidupan jangka panjang kita ke depannya. Iya. Karena pasti dari apa yang kita latihani, misal dari kita
berlatih manggung di depan untuk bawakan dakwah juga, selain kita mungkin berharap ridho Allah, itu pasti akan banyak impact-impact lain. Misal pada saat nanti mendaftar kerja atau apa, Oke. dipanggil untuk bawakan ini itu bisa begitu. Oh iya, jadi Kak Farhan ini pengalaman berkompetisinya dan juga pikir jangka panjangnya itu Ya, sudah mantap tentunya. Tapi ini jadi tantangan buat teman-teman Kak, teman-teman DNM kalaupun ada yang punya bakat tapi bakatnya ini takut untuk dikeluarkan. Mungkin boleh diberikan tips atau pesannya bagi teman-teman yang masih takut untuk menyalurkan bakatnya, menyampaikan bakatnya. oke, untuk sobat DNM, jangan pernah takut untuk mengeluarkan bakatnya di depan umum ya. Tapi takutlah jika tidak mencoba. Karena saya sering dengar juga banyak orang yang bilang mahasiswa itu, manusia itu em, tidak ada yang sempurna. Kalau sempurna itu berarti bukan manusia. Itu berarti Betul Kak. bukan mahasiswa juga. Jadi jangan jangan pernah takut untuk mencoba. Apapun yang kita lakukan harus selalu percaya diri. Terus kalau untuk tipsnya, saya pribadi sering berlatih di depan cermin, latih artikulasi, intonasi, cara berdakwah, nonton banyak referensi. Oh iya. Iya, seperti itu. Jadi Sobat DNM kita ikuti, ayo kita jadikan inspirasi dari tips dan pesannya Kak Farhan. Pesannya jangan takut untuk mencoba. Ya, Tipsnya itu selalu latihan latihan terus-menerus. Jadi terus-menerus. saya yakin jiwa takut, rasa takut itu mungkin akan hilang. Iya. Terakhir Kak Farhan, apa harapannya untuk mahasiswa di luar sana dan juga untuk kampus Tain Majene? Oke, kalau khususnya mahasiswa pertama, mahasiswa itu ya kan kita sering disodorkan kalau mahasiswa itu berkembang terus-menerus, dan itu saya sangat sepakat supaya itu memang menjadi pendorong kita untuk bisa mendapatkan hal-hal yang kita inginkan di masa depan nantinya. Terus harapan saya yang lainnya itu, kalau ada lomba, kalau ada kegiatan-kegiatan dan kita diamanahkan untuk tampil misal, atau kita punya dorongan tersendiri, ambillah. Karena bisa jadi itu peluang yang menopang nanti bagaimana kita di masa depan juga. Terus yang terakhir, untuk kampus tersendiri Stein Majene, saya banyak berharap supaya bisa memberikan ruang atau wadah untuk mahasiswa tidak hanya berkembang di bagian akademisi atau organisasi secara umum, tapi bisa mencari mahasiswa-mahasiswanya yang punya bakat misal dalam bidang dakwah atau tari atau apapun itu, berikan lebih banyak lagi ruang. Dan kalau bisa mungkin dicarikan semacam lomba-lomba, kan biasanya kampus punya Iya, kegiatan-kegiatan lomba kan, iya Kak. itu diikut sertakan. Iya. Untuk Masya Allah, terima kasih Kak Farhan atas pengalaman yang di-share-share sama Sobat DNM hari ini. Iya. Dan buat Sobat DNM, ingat katanya Kak Farhan, jangan takut untuk salah, jangan takut untuk kalah, tapi takutlah ketika Tidak tidak mencoba. mencoba. Terima kasih sekali lagi Kak, dan semoga apa yang di-share hari ini bermanfaat untuk Sobat DNM dan kita semua. Sekali lagi selamat Kak atas prestasi yang Terima didapat. kasih. Dan semoga bisa menular ke saya dan Amin, juga amin. Sobat DNM yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Inung Salim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.